Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori Health Belief Model. Perkenalkan, saya Graciela Aulimina Raja dari kelas B semester 2 dengan NIM 240701114. Pada penjelasan kali ini, saya akan menjelaskan 4 hal utama dalam teori Health Belief Model. Yang pertama adalah apa itu teori Health Belief Model, yang kedua adalah penemu dari teori Health Belief Model atau HBM ini. Kemudian yang ketiga adalah elemen-elemen dalam teori Health Belief Model, dan yang terakhir adalah contoh atau implementasi teori Health Belief Model dalam kasus-kasus atau masalah-masalah kesehatan yang terjadi. Yang pertama adalah pengertian dari teori Health Belief Model. Health Belief Model atau HBM merupakan salah satu teori perilaku dalam promosi kesehatan yang menjelaskan bahwa perilaku kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh keyakinan atau kepercayaannya terhadap manfaat atau faktor risiko yang dia rasakan ketika dia melakukan perilaku kesehatan tersebut. Misalnya, ketika seseorang mau melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, maka dia akan memiliki keyakinan dalam dirinya bahwa ketika dia melakukan hal tersebut, maka dia akan mendapat manfaat dan juga apakah ada faktor resiko yang dia rasakan ketika dia melakukan perilaku kesehatan tersebut. Sehingga kemudian teori Health Belief Model ini menjadi salah satu teori yang paling sering dipakai dalam dunia kesehatan. Yang kedua adalah penemu dari teori Health Belief Model atau HBM. Health Belief Model atau HBM dikembangkan oleh para peneliti dari Amerika Serikat yang tergabung dalam Public Health Service pada tahun 1950, di mana para peneliti ini terinspirasi dari adanya sebuah studi yang menjelaskan tentang mengapa orang mencari pemeriksaan sinar X untuk TB atau tuberkulosis. Yang pertama adalah Hochbaum. Hochbaum merupakan seorang psikolog sosial yang memberikan kontribusi besarnya dalam pengembangan teori Health Belief Model. Kontribusi besar yang diberikan oleh Hochbaum adalah dalam melakukan penelitian tentang persepsi risiko dan juga keparahan dari penyakit. Kedua adalah Rosenstock. Rosenstock merupakan salah satu tokoh kunci dalam pengembangan teori Health Belief Model. Beliau mengupayakan untuk dapat mengembangkan teori ini secara lebih signifikan. Kontribusinya adalah dalam pengembangan konsep manfaat dan juga hambatan yang dirasakan dalam teori HBM atau Health Belief Model. Selanjutnya adalah Becker. Becker dan juga timnya turut berkontribusi besar dalam pengembangan dan juga pengujian dari teori Health Belief Model ini. Kontribusinya adalah dengan menambahkan salah satu elemen dalam teori Health Belief Model, yaitu self-efficacy atau kepercayaan diri. Yang ketiga adalah elemen dari teori Health Belief Model. Yang pertama adalah keyakinan tentang kerentanan, yaitu menjelaskan tentang keyakinan atau kepercayaan seseorang terkait seberapa besar faktor risiko yang akan dia rasakan terhadap penyakit-penyakit atau masalah-masalah kesehatan yang mungkin akan dia hadapi atau dia alami. Misalnya, ketika dalam sebuah keluarga memiliki penyakit turunan yaitu berupa diabetes, maka individu dalam keluarga tersebut dia akan merasa lebih rentan untuk terkena penyakit diabetes karena penyakit tersebut merupakan penyakit turunan. Nah, hal ini dapat mendorong dia untuk lebih memperhatikan kesehatannya. Yang kedua adalah keyakinan tentang keparahan. Hal ini menjelaskan tentang kepercayaan individu tentang ukuran keparahan yang akan dia rasakan atau dia alami ketika mengalami suatu masalah-masalah kesehatan tertentu. Namun, hal ini tergantung dari keseriusan yang dia hadapi atau yang dia rasakan tentang keparahan. Ketika individu tidak merasa serius tentang keparahan tersebut, maka hal ini akan menurunkan perilaku individu tersebut untuk meningkatkan kesehatannya. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan tentang manfaat. Hal ini berkaitan dengan kepercayaan individu mengenai manfaat yang akan dia rasakan atau dia peroleh ketika dia menerapkan perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan. Yang keempat adalah keyakinan tentang hambatan. Ini berkaitan dengan kepercayaan dari individu tentang hambatan-hambatan yang akan dia rasakan ketika dia menerapkan perilaku yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatannya. Nah, hambatan-hambatan tersebut berupa waktu, finansial, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima adalah
self-efficacy atau kepercayaan diri. Ini berkaitan dengan kemampuan atau keterampilan yang dimiliki dari individu tersebut untuk semakin meningkatkan perilaku kesehatannya. Dan yang terakhir adalah quest to action atau isyarat untuk bertindak. Nah, ini merupakan faktor pemicu yang dapat mendorong seorang individu untuk semakin meningkatkan perilaku kesehatannya. Faktor pemicu tersebut dapat berupa dorongan dari keluarga, dorongan dari teman, dorongan dari kerabat, ataupun adanya video-video edukasi yang dapat menjadi faktor pemicu seseorang untuk meningkatkan perilaku kesehatan. Yang terakhir adalah saya akan menjelaskan mengenai contoh atau implementasi dari teori health belief model dalam masalah-masalah kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi teori health belief model dalam pencegahan dan juga pengendalian dari penyakit HIV/AIDS pada wanita usia subur atau WUS. Yang pertama adalah persepsi tentang kerentanan. Dalam artikel yang saya baca, dijelaskan bahwa wanita usia subur yang berada di desa Morgorejo beresiko tinggi terkena penyakit HIV/AIDS. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Dijelaskan bahwa pada kawasan atau wilayah tersebut merupakan daerah hiburan malam yang sangat rentan terhadap penyebaran penyakit HIV/AIDS melalui seks bebas, alkohol, serta narkoba. Sehingga dengan adanya pengabdian masyarakat yang dilakukan, diharapkan agar penyakit HIV/AIDS dapat dicegah dan dikendalikan dengan baik. Yang kedua adalah persepsi tentang keparahan. Dalam artikel tersebut, diharapkan dengan adanya pengabdian masyarakat melalui pendidikan dan juga edukasi mengenai penyakit HIV/AIDS, diharapkan agar masyarakat khususnya wanita usia subur yang ada di desa Morgorejo merasa lebih serius dalam menghadapi keparahan berkaitan dengan penyakit HIV/AIDS, sehingga penyakit ini dapat semakin ditekan ataupun dikurangi. Yang ketiga adalah persepsi tentang manfaat. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa ada pendidikan dan juga edukasi yang dilakukan untuk dapat mencegah penyakit HIV/AIDS ini. Nah, dengan adanya pendidikan dan edukasi tersebut, diharapkan bahwa wanita usia subur yang berada di desa Morgorejo tersebut dapat benar-benar merasakan manfaat positif dari adanya edukasi dan juga pendidikan yang dilakukan, sehingga hal ini dapat semakin meningkatkan perilaku kesehatan mereka dalam menjaga untuk mencegah penyakit HIV/AIDS. Yang keempat adalah persepsi tentang hambatan. Walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam artikel tersebut, namun hambatan yang mungkin dirasakan adalah akses yang tidak memadai, stigma sosial, pandangan budaya, kepercayaan, dan lain sebagainya yang mungkin saja masih melekat pada keberadaan masyarakat di sana, khususnya pada wanita usia subur di desa Morgorejo. Sehingga kemudian hal ini dapat menghambat penerapan perilaku kesehatan masyarakat, khususnya wanita usia subur, dalam mencegah penyakit HIV/AIDS. Karena semakin besar hambatan, maka semakin kecil tindakan yang akan dilakukan. Yang kelima adalah self-efficacy atau kepercayaan diri. Dalam artikel tersebut sudah dijelaskan bahwa dilakukan pengabdian masyarakat berupa pendidikan dan juga edukasi yang diberikan bagi wanita usia subur dalam pencegahan HIV/AIDS dan juga pemenuhan gizi yang cukup atau gizi yang seimbang. Sehingga kemudian diharapkan agar wanita usia subur di daerah desa Morgorejo memiliki kemampuan dalam dirinya untuk benar-benar memahami dan menerapkan perilaku kesehatan untuk meningkatkan kesehatannya dan mencegah penyakit menular HIV/AIDS. Dan yang terakhir adalah quest to action atau isyarat untuk bertindak atau faktor pemicu yang dapat mendorong wanita usia subur untuk semakin meningkatkan perilaku kesehatannya. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kegiatannya adalah pengabdian masyarakat berupa penyuluhan dan juga pendidikan kepada wanita usia subur. Nah, diharapkan agar dengan adanya penyuluhan dan juga kerjasama dengan PKK di desa Morgorejo, wanita usia subur dapat semakin meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan juga pemahaman dalam dirinya dalam mencegah penyakit menular HIV/AIDS dan juga peningkatan gizi yang seimbang.
Diharapkan agar dorongan yang diberikan dapat semakin membawa wanita usia subur ke arah yang lebih positif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa dalam artikel tersebut, implementasi dari teori health belief model benar-benar diperhatikan. Dalam hal ini, dalam artikel tersebut dijelaskan pengabdian masyarakat berupa pendidikan dan juga penyuluhan yang dilakukan bagi wanita usia subur dan juga pemenuhan gizi seimbang yang harus dipenuhi oleh wanita usia subur dan juga pencegahan dari penyakit HIV/AIDS dengan tujuan untuk dapat meningkatkan perilaku kesehatan dari masyarakat yang ada di desa tersebut, khususnya bagi wanita usia subur. Sekian dan terima kasih.